Selamat siang, selamat datang kembali pada mata pelajaran seni budaya untuk kelas 10. Untuk pembelajaran seni budaya kelas 10 di semester 1, nanti kita akan belajar bersama tentang seni musik. Nanti untuk semester 2 kita akan belajar tentang seni rupa. Nah, untuk yang semester pertama di seni musik ada beberapa kompetensi dasar yang nanti akan kita pelajari bersama. Pada materi ini ada 4 KD. Yang pertama ada tentang memahami jenis dan fungsi alat musik tradisional. Yang kedua, kita menganalisis alat musik tradisional berdasarkan jenis, fungsi, dan masyarakat pendukungnya. Yang ketiga, kompetensi yang ketiga memahami dan mengapresiasi pertunjukan musik tradisional. Dan yang keempat, kita memahami konsep, bentuk, dan jenis pertunjukan musik tradisional. Nah, itu adalah beberapa KD. Jadi nanti ada 4 bat pada satu semester ini. Kemudian untuk KKM untuk seni budaya baik pengetahuan dan keterampilan 75. Jadi 75 menjadi nilai KKM untuk mata pelajaran seni budaya. Kemudian untuk mekanisme pembelajaran, ini kan kita masih menggunakan online ya. Semoga tidak lama-lama kita menggunakan online-nya. Untuk pembelajaran mekanismenya kita menggunakan WA Group. Nanti kemudian juga kita bisa belajar menggunakan Google Classroom. Mungkin di materi tertentu nanti kodenya akan saya buatkan dan saya share di grup. Kemudian menggunakan media interaktif video melalui YouTube. Silahkan nanti kalian mengikuti dari awal sampai akhir terkait penjelasan materi khususnya pada siang hari ini. Kemudian nanti untuk misalkan untuk aturan-aturan mainnya bagaimana itu, kalau di kelas bagaimana, besok kalau kita sudah tatap muka kita bahas secara bersama untuk aturan main di dalam kelasnya. Baik, marilah kita mulai untuk pembelajaran pada siang hari ini. Di KD pertama, yaitu bab 1 ya. Bab 1 kita akan belajar tentang alat musik tradisional. Nah, sebelumnya pasti kalian kalau melihat atau mendengar musik tradisional berarti kayak gitu ya, melihat musik-musik zaman kuno. Ya atau enggak? Ya mungkin bayangan kalian itu seperti itu. Nah, pernah kita menyadari bahwa kita itu memang sering mendengarkan musik secara serius, kemudian kita cermati betul-betul detail unsur musiknya yang ada di dalam suatu lagu itu. Atau kadang kita hanya mendengarkan musik secara ya untuk menghilangkan rasa jenuh atau untuk menghibur diri saja. Nah, kita sering memperhatikan ada melodis, ritmis, atau alat musik yang digunakan. Kalau kita mendengarkan musik dengan cara demikian, jadi kayak memperhatikan dengan sungguh-sungguh, biasanya ini adalah dilakukan oleh kayak seorang juri gitu ya. Jadi memperhatikan sungguh terkait suatu lagu dari segi melodisnya, ritmisnya, itu disebut dengan kita mendengarkan secara aktif. Nah, sebaliknya, kalau kita mendengarkan musik sambil lalu, maksudnya sambil makan, sambil belajar, itu disebut dengan kita mendengarkan secara pasif. Nah, mendengarkan musik secara aktif merupakan modal yang sangat penting dalam mempelajari musik. Dengan cara yang demikian itu, kita dapat belajar musik secara mendalam dan mendapat pemahaman yang benar tentang musik. Ya, tujuannya untuk pembelajaran hari ini kita bisa memahami pengertian musik tradisional dan alat musik tradisional. Kemudian nanti kita akan mengidentifikasi alat musik tradisional, mengidentifikasi fungsi alat musik tradisional, dan mengidentifikasi ragam alat musik berdasarkan cara memainkannya. Ini tadi ada aktif, pasif ya. Terlihat untuk musik tradisional. Musik suatu seni ya. Seni musik merupakan suatu sarana komunikasi dalam kehidupan manusia, baik di waktu senang ataupun di waktu susah.
itu bisa menjadi sarana untuk berkomunikasi. Nah, sejak zaman dahulu manusia telah berhasil menemukan alat musik yang dapat menimbulkan bunyi-bunyian meskipun baru bernada satu dan masih bentuknya sangat sederhana. Misalkan kalian tahu dengan alat musik kentongan, peluit, gendang, dan lain-lainnya. Nah, secara umum musik dianggap bisa mempengaruhi hidup seseorang. Musik itu mampu memberikan semangat pada jiwa yang lelah. Musik dianggap tidak hanya sekedar bunyi-bunyian, tetapi musik memiliki nilai yang tinggi bagi kehidupan manusia. Nah, pada dasarnya di setiap daerah di Nusantara Indonesia ini memiliki berbagai karya musik yang dilatar belakangi oleh budaya masyarakat setempat. Contohnya, kalau di Jawa mengenal karya musik yang disebut gending. Nah, gending ini biasanya diiringi dengan alat musik yang disebut gamelan. Sementara itu, kalau di Minang dikenal ada karya musik yang disebut dengan ratok. Ratok itu biasanya diiringi oleh alat musik yang disebut saluang. Nah, musik daerah yang berkembang di Nusantara disebut sebagai musik tradisional. Nah, musik tradisional sendiri adalah musik yang lahir dan berkembang dari suatu daerah tertentu yang diwariskan nenek moyang secara turun-temurun. Nah, ciri khas pada musik ini terletak pada isi lagu dan instrumen atau alat musiknya. Nah, musik tradisional itu memiliki karakteristik yang khas, yakni syair dan melodinya menggunakan bahasa dan gaya daerah setempat. Nah, Indonesia kan banyak itu ya, ribuan pulau dan terbentang dari Papua hingga Aceh. Dari sekian banyaknya pulau dan masyarakat tersebut pasti mempunyai budaya yang lahir, tumbuh, dan berkembang di masing-masing daerah itu sendiri. Nah, seni tradisi yang merupakan identitas, jati diri atau media ekspresi di masyarakat pendukungnya. Jadi macam-macam dari keanekaragaman musik tadi menjadikan identitas diri bagi masing-masing wilayah khususnya yang ada di Indonesia. Kita lanjutkan untuk ciri khasnya. Nah, ini tadi. Ciri khas dari musik tradisional itu terletak pada isi lagunya. Kalau di Jawa menggunakan bahasa Jawa, kalau di Batak ada yang menggunakan bahasa Batak. Nah, itu dari segi isinya. Kemudian dari segi instrumennya, alat musiknya jelas pasti berbeda untuk setiap masing-masing daerah. Kemudian dipelajari secara lisan. Jadi untuk mempelajari alat musik itu ya hanya secara lisan, tidak ada kayak mungkin les khusus untuk alat musik tradisional ini atau itu tidak ada. Kemudian bersifat informal. Selanjutnya pemainnya tidak terspesialisasi. Jadi tidak ada pemain khusus untuk gendang, tidak ada pemain khusus untuk angklung. Jadi semua bisa untuk belajar untuk memainkan alat musik tradisional. Jadi mau megang apapun itu bisa dipelajari secara lisan itu tadi. Nah, kalau melihat musik pasti kita kenal ada musik tradisional dan musik modern. Nah, musik tradisional di Indonesia dikenal pula sebagai musik Nusantara atau musik daerah. Musik tradisional adalah karya musik tradisi yang populer di suatu daerah. Nah, pada umumnya kalau musik tradisional atau musik daerah tadi muncul disebarkan secara turun-temurun. Kemudian terkait perkembangan musik tradisional mengalami pasang surut. Jadi sesuai dengan perkembangan budaya di setempat daerah itu. Nah, bahasa yang digunakan adalah bahasa daerah setempat dengan lirik atau lagu yang memiliki ciri tersendiri. Kemudian untuk iringan musik yang digunakan berupa alat musik daerah setempat. Nah, pada umumnya untuk musik tradisional ini digunakan pada upacara adat, mengiring gerakan tari tradisional, sarana hiburan pada acara hajatan atau upacara di lingkungan istana kerajaan. Dan untuk tata suara atau iringan tersebut
bisa digunakan untuk iringan teater gitu. Kalau teater Jawa namanya berarti ketoprak. Seperti juga untuk mengiringi wayang kulit, kemudian ada lenong atau ludruk. Nah, itu beberapa dari musik tradisional. Nah, kalau yang musik modern atau kita kenal dengan musik non-tradisional merupakan perkembangan dari seni musik sebelumnya. Sejarah timbulnya musik modern itu diawali dari musik klasik dan musik-musik sebelumnya. Perkembangan musik dunia diawali dengan tumbuhnya sekolah masuk Romawi dan musik vokal duniawi di Italia, Prancis atau Jerman. Nah, pada abad ke-16 itu berkembang pula musik instrumental. Nah, peranan dari musik instrumental ini hanya sebagai pengiring tarian dan nyanyian saja. Kalau musik yang digunakan pada abad ini ya organ itu. Kemudian sampai saat ini kita masih dapat memainkan alat musik klasik karena adanya catatan tertulis atau partitur ya. Musik klasik itu pada abad 19 dan akhir abad 20, musik modern itu dimulai. Para komponis mencoba menemukan bentuk-bentuk baru. Para komponis itu bereksperimen dengan melakukan berbagai cara, misalkan menggunakan alat musik biasa yang kita ketahui ada gitar dan lain-lain. Kemudian atau menggunakan alat musik yang sifatnya elektronik dan mencoba menggunakan segi musik populer dalam berbagai cara baru. Itu beberapa karakteristik atau lingkup dari musik modern. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan tentang penggolongan alat musik tradisional. Nah, sebelumnya coba kalian amati dua gambar yang ada di layar berikut. Nah, coba kalian bisa mencari, mengidentifikasi itu yang sebelah kiri nama alat musiknya apa dan yang di sebelah kanan alat musiknya apa. Kemudian fungsinya untuk apa serta bagaimana cara memainkan kedua alat musik tradisional tersebut. Nanti bisa kalian catat dalam LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Itu gambar pertama, gambar kedua itu namanya apa, kemudian fungsinya untuk apa dan bagaimana cara memainkannya. Nah, kita lanjutkan untuk jenis alat musik tradisional. Nah, jenis alat musik tradisional itu dapat digolongkan menjadi 3, yaitu alat musik ritmis, alat musik melodis, dan alat musik harmonis. Di mana alat musik yang ritmis itu alat musik yang tidak memiliki nada, jadi hanya memberikan irama pada lagu. Nah, walaupun hanya demikian, setiap keteraturan ketukan alat musik ritmis itu sangat memengaruhi lagu tersebut. Nah, di sini alat musik ritmis berfungsi tunggal, yaitu mengatur jalannya irama lagu. Nah, kalau alat musik ritmis dalam musik ensemble dikenal juga dengan sebutan ensemble ritmis. Nah, kalau bermain alat musik ritmis berarti kita memainkan alat musik ritmis dalam suatu lagu dengan mengutamakan ketepatan irama. Jadi di sini fungsinya adalah dia mengatur bagaimana ketepatan irama dalam memainkan alat musik. Kemudian dalam bermain alat musik, ritme. Di sini ya kata kuncinya adalah ritme, merupakan unsur utama yang memberikan hidup dan kesan yang sesuai pada musiknya. Nah, ritme dari suatu musik di sini bisa ditulis menggunakan simbol tertentu, biasanya tanda XXX itu ya, atau menggunakan not balok yang disebut notasi irama. Nah, untuk berbagai jenis alat musiknya nanti silahkan kalian bisa mencari dan mengerjakan pada LKPD. Kemudian untuk bagaimana cara memainkan alat musik ritmis, antara lain dengan dipukul, digoyangkan, digaruk bisa, kemudian dikocok juga bisa. Nanti silahkan cari beberapa contoh alat musiknya.
Kemudian kita lanjutkan untuk jenis yang kedua, yaitu alat musik melodis. Nah, di sini alat musik melodis, alat musik yang bernada, kebalikan yang tadi. Kalau yang melodis itu mempunyai nada. Nah, alat musik ini dapat digunakan untuk memainkan rangkaian nada-nada yang merupakan melodi lagu. Kalau bermain alat musik melodis, berarti kita memainkan alat-alat musik dengan mengutamakan tinggi rendahnya nada dari melodi lagu. Nah, dalam ensemble melodis, alat musik yang digunakan itu bermacam-macam, yang sifatnya adalah dia mengeluarkan nada dan biasanya dia sifatnya sebagai alat musik untuk melodi lagu. Nanti silahkan dicari alat musiknya apa. Nah, nada-nada yang keluar dari alat musik melodis ini dapat dijadikan melodi sebuah lagu. Kemudian, agar dapat didengar sebagai musik atau bunyi yang indah, maka pada melodi lagu ini dapat diberikan tanda ekspresi musik. Nah, tanda ekspresi itu nanti akan dibahas pada pertemuan yang berikutnya. Kemudian yang ketiga, alat musik harmonis. Alat musik harmonis merupakan alat musik yang dimainkan untuk memainkan harmoni. Jadi dimainkan untuk memainkan harmoni pada suatu lagu. Nah, dengan demikian alat musik ini biasa memainkan harmoni. Yang dimaksud harmoni di sini adalah memainkan 3 nada atau lebih, tapi secara bersamaan. Atau kita kenal dengan memainkan chord dengan satu alat musik. Nah, nanti alat musiknya apa silahkan dicari. Jadi kalau yang musik harmonis, jadi alat musiknya itu bisa memainkan 3 nada atau lebih secara bersamaan atau memainkan chord. Nah, itu terkait jenis alat musik harmonis. Nah, demikian pembelajaran yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan siang hari ini. Silahkan nanti setelah ini kalian mengerjakan LKPD, lembar jawab peserta didik yang telah saya upload di grup. Silahkan nanti bisa di-print dulu, di-print kemudian dikerjakan di situ dengan ditulis tangan. Kemudian nanti bisa dikumpulkan kembali kepada saya untuk diberi penilaian. Baik, terima kasih atas kebersamaan pada siang hari ini dalam belajar materi SPK alat musik tradisional. Sampai jumpa lagi pada pertemuan minggu depan dengan materi selanjutnya. Selamat siang, terima kasih.